Assalamualaikum sahabat Tiffany. Kita sering bangga pada yang kuat, tapi lupa bahkan yang paling kuat pun bisa rapuh tanpa suara. Ini adalah kisah Angel, perempuan yang baru saja memulai hidupnya di kota besar dengan mimpi setinggi gedung yang ia pandangi setiap hari. Semua orang mengira ia baik-baik saja, tertawa di kantor, terlihat sibuk, terlihat berhasil. Tapi tidak ada yang tahu, Angel hampir menyerah minggu lalu. Karena menjadi dewasa ternyata bukan soal bertambah umur, melainkan bertambahnya beban yang harus ia tanggung sendiri. Ia selalu tersenyum saat ditanya, "Kamu kuat kan?" Padahal dalam hati ia berbisik, "Aku capek, tapi aku takut semua kecewa kalau aku berhenti." Di kota yang katanya penuh kesempatan, Angel justru merasa semakin kecil. Seolah semua orang berlari lebih cepat, sementara ia bahkan sulit berdiri tanpa gemetar. Angel tidak sedang mengejar mimpi, ia sedang membuktikan bahwa dirinya tidak sia-sia. Dan itu jauh lebih melelahkan. Selamat mendengarkan kisah Angel tentang seseorang yang belajar bahwa kita tidak harus selalu terlihat mampu untuk tetap pantas diperjuangkan oleh hidup ini. Jakarta selalu terasa tergesa bagi siapapun yang baru datang, termasuk Angel. Setiap hari, ia berdiri di halte yang dipenuhi orang-orang yang sama lelahnya. Mata sayu, pikiran penuh target, hati penuh tuntutan. Suara kendaraan saling berteriak, sementara kepala Angel juga berisik oleh kecemasan yang ia sembunyikan. Ia baru 3 bulan bekerja di sebuah kantor media digital. Posisi yang dulu ia impikan, tapi kini justru sering membuatnya merasa ragu, apakah impian harus terasa sesakit ini untuk diwujudkan. Di meja kerjanya, Angel selalu terlihat cekatan. Laptop terbuka, jari cepat menari di atas keyboard, seakan ia menguasai semuanya. Tapi hanya Angel yang tahu betapa sering ia menahan nafas sebelum mengirim email, takut salah, takut dimarahi, takut dibilang tidak kompeten. Kadang ia mencuri waktu menatap jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi berdiri kokoh di langit kota. Sementara dirinya merasa seperti semut kecil yang mudah terinjak oleh ambisi orang lain. Saat jam istirahat, teman-temannya tertawa membahas drama terbaru. Sedangkan Angel sibuk menghitung sisa uang di rekeningnya. Gaji awal ternyata tidak secantik prospeknya. Sewa kos, transport, makan, tagihan, semuanya berebut menghabiskan angka yang baru ia terima. Ia ingin mengadu kepada seseorang, tapi ia tidak tahu kepada siapa. Orang tua di kampung bangga dirinya bekerja di kota besar. Dan Angel tak ingin merusak bahagia itu dengan cerita tentang dirinya yang hampir menangis setiap malam. Ia pernah berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata sukses itu mahal ya. Bukan cuma uang yang habis, tapi rasa percaya diri juga ikut hilang. Hari itu, ketika pulang dengan langkah gontai, Angel melihat pantulan dirinya di kaca gedung. Seorang perempuan dengan tas kerja yang berat dan pundak yang jauh lebih berat dari tasnya. Ia tersenyum kecil pada bayangan itu. Senyum yang sudah lama tidak sampai pada matanya. Dalam hati ia berkata perlahan, "Aku capek, tapi aku harus kuat, minimal sampai besok." Dan besok adalah kata yang terus menunda semua rasa yang ingin ia lepaskan. Kalau kamu pernah berada di posisi Angel, berusaha terlihat baik-baik saja, padahal hati rasanya hampir menyerah, maka kamu nggak sendirian di sini. Sebelum kita lanjut kisahnya, support channel ini dengan klik subscribe, supaya setiap kisah baru selalu bisa menemanimu bertahan di hari-hari saat dunia terasa terlalu berat. Mari kita lanjut perjalanannya. Angel selalu datang paling pagi di kantor, tapi hampir selalu pulang paling akhir. Di layar komputernya, tugas tak pernah berkurang. Selalu ada revisi baru, deadline baru, dan ekspektasi baru yang harus ia penuhi. Semua orang memuji. Angel itu rajin banget, selalu bisa diandelin. Tapi hanya Angel yang tahu betapa sering ia menahan napas
Setiap kali notifikasi pekerjaan muncul, kadang ia ingin mengatakan bahwa ia lelah. Namun suara itu selalu ia telan kembali karena ia takut dianggap tidak cukup kuat. Dalam hati, ia berbisik, "Aku harus berhasil. Kalau enggak, semua ini untuk apa?" Jam makan siang sering ia lewatkan. Kopi menjadi pengganti tidur, dan tawa menjadi topeng bagi kecemasan. Ia selalu berkata pada dirinya, "Nanti kalau sudah sukses, aku akan bahagia." Tapi setiap malam, ketika ia membuka pintu kosnya yang sempit, bahagia itu tidak pernah ada di sana. Yang selalu menunggu hanya sunyi, gelisah, dan rasa takut gagal yang semakin hari semakin besar. Angel duduk di sudut kamarnya, memandangi sticky notes yang memenuhi tembok. Target-target yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti dinding yang mengekang. Dalam keheningan, pertanyaan itu kembali muncul, lebih lantang dari sebelumnya. Apakah semua pencapaian ini benar-benar membuat aku bahagia? Namun sama seperti sebelumnya, Angel belum punya jawabannya. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak boleh berhenti. Karena semua orang percaya, ia sedang menuju puncak. Padahal sesungguhnya, ia hanya sedang berusaha tidak jatuh. Pagi selalu datang terlalu cepat untuk Angel. Setiap hari, ia bangun dengan mata yang masih bengkak, memaksakan diri berdiri, merapikan kekuatan yang semalam runtuh di lantai kamarnya. Di depan cermin kecil itu, ia belajar memasang senyum yang rapi. Senyum yang cukup meyakinkan dunia bahwa ia baik-baik saja. Hari-hari berlalu seperti itu. Angel terus bergerak, tapi tak pernah benar-benar merasa hidup. Di kantor, meja kerjanya sudah penuh dengan map revisi. Email berdatangan seperti tak tahu waktu. Dan deadline yang semuanya minta selesai hari ini. Seolah dunia kantor hanya berputar pada dirinya. Angel menarik napas panjang, memasang earphone tanpa musik, sekadar menciptakan jarak dari hiruk-pikuk sekitar. Setiap kali ia ingin rehat, notifikasi kembali berbunyi. Nama atasan muncul lagi, dan lagi. Senyumnya tetap terpasang rapi, walau hatinya mulai terasa menyusut. Dan tanpa ia sadari, malam itu kembali datang. Malam yang akan mengubah segalanya. Suatu malam, Angel masih terjebak di kantor ketika jam hampir menunjukkan pukul 10. Satu persatu lampu ruangan padam. Orang-orang sudah pulang, meninggalkan ia sendirian bersama monitor yang menyala terlalu terang. Ia menatap layar yang penuh angka. Namun semua terlihat kabur, bukan karena salah hitung, tapi karena matanya mulai panas oleh tangis yang ia tahan terlalu lama. Setelah akhirnya ia memutuskan berhenti, Angel menjalani menuju halte depan kantor. Langit tampak gelap, dan Jakarta turun hujan lagi. Ia berdiri, menunggu ojek yang tak kunjung datang, dengan rasa sesak yang makin sulit disembunyikan. Orang-orang berlarian, tertawa, berbicara, entah mengejar apa. Dan di tengah keramaian itu, Angel merasa seperti satu-satunya yang tersesat. Air matanya jatuh pelan, menyatu dengan hujan di pipinya. Tidak ada yang sadar, tidak ada yang bertanya. Untuk pertama kalinya, Angel tidak berpura-pura kuat. Ia menggenggam tasnya erat. Seolah itu satu-satunya yang menahan dirinya untuk tidak runtuh. Dalam hati ia berkata pelan, "Aku nggak tahu lagi harus gimana." Hujan turun semakin deras. Dan pada momen itu, Angel merasa beratnya dunia, tak lagi ia bisa pikul sendirian.
Di bawah atap halte yang kecil, ia menangis dalam diam, dan itulah malam ketika Angel sadar. Bahkan orang kuat pun butuh tempat untuk kembali. Hujan belum juga reda ketika sebuah mobil berhenti tepat di depan halte. Jendela bagian pengemudi terbuka pelan, dan suara yang tak lagi asing bagi Angel terdengar. "Kamu kenapa sendirian di sini?" Angel menoleh. Raka, senior satu divisinya. Orang yang selama ini hanya ia kenal sebagai sosok yang tenang, profesional, dan nyaris tak pernah terlihat panik. Angel buru-buru menghapus air matanya, berusaha memasang senyum yang ia kira cukup dipercaya. "Aku nunggu ojek," jawabnya singkat. Raka menatapnya beberapa detik. Tatapannya tidak menghakimi, tapi juga tidak mudah percaya. "Masuk, hujan makin deres. Aku anterin kamu pulang." Angel ragu. Menerima kebaikan orang lain selalu terasa lebih sulit baginya daripada memikul semuanya sendiri. Tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berdebat. Maka ia membuka pintu, masuk perlahan, duduk tanpa suara. Selama perjalanan, tak ada percakapan panjang. Hanya suara wiper yang bergesek dengan kaca, dan napas Angel yang pelan tapi berat. Hingga tiba-tiba Raka berkata, "Kamu nggak harus selalu terlihat kuat, Angel." Kalimat itu sederhana, tapi jatuh di tempat yang paling sakit. Angel hanya diam, menatap hujan yang berlomba di kaca jendela, sementara hatinya runtuh untuk alasan yang ia sendiri tak mengerti. Saat mobil berhenti di depan kosnya, Angel mencoba tersenyum. "Terima kasih, Kak." Namun sebelum ia sempat keluar, Raka menambahkan, "Kalau lelah, jangan simpen sendiri. Ada orang-orang yang sayang sama kamu. Walaupun kamu nggak sadar." Angel tertegun. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berkata begitu padanya. Tanpa penilaian, tanpa syarat. Ia hanya mengangguk kecil, lalu turun dari mobil. Masuk ke dalam kos dengan napas yang terasa sedikit berbeda. Lebih ringan, lebih manusiawi. Malam itu Angel belajar satu hal kecil. Bahwa terkadang, pertolongan datang dalam bentuk seseorang yang berhenti dan bertanya apakah kamu benar-benar baik-baik saja. Sejak malam itu, hujan tak lagi terasa sama bagi Angel. Masih ada kenangan pahit di setiap tetesnya. Tapi kini, ada juga seseorang yang muncul dengan payungnya dan berkata bahwa ia tak harus berdiri sendiri. Keesokan harinya di kantor, suasana tetap ramai. Briefing pagi, deadline, dan suara keyboard yang tak pernah istirahat. Namun Angel tidak tergesa seperti biasanya. Ia membiarkan dirinya menarik napas lebih panjang dari biasanya, sesuatu yang selama ini selalu ia lupa lakukan. Di meja, ia menyiapkan buku kecil yang baru dibelinya. Covernya sederhana, hitam, tanpa motif. Ia menuliskan sesuatu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. "Hari ini, aku ingin mencoba untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kalau capek, aku akan berhenti. Kalau sedih, aku akan nangis. Aku berhak untuk merasa." Angel menutup buku itu cepat-cepat. Takut terlihat seseorang. Takut ketahuan sedang rapuh. Siang hari, di pantry kantor, Raka sedang membuat kopi. Angel hampir putar balik, tapi langkah mereka keburu berpotongan. Raka tersenyum kecil. "Kamu lebih cerah hari ini." Angel mengangkat alis. "Masa sih?" "Iya. Atau aku aja yang berharap kamu terlihat lebih baik." Kalimat itu membuat Angel terdiam. Bukan karena gombal, tapi karena tulus. Angel menunduk,
menahan sesuatu yang menghangat tiba-tiba di dadanya. Aku lagi belajar, ucapnya pelan. Belajar apa? Angel ragu beberapa detik, lalu menjawab, belajar untuk percaya kalau aku pantas baik-baik aja. Raka tak tertawa, tidak membuatnya merasa bodoh. Ia justru mengangguk, dalam. Itu pelajaran paling susah, tapi kamu nggak belajar sendirian. Angel menatapnya. Ada sesuatu di mata Raka. Tenang dan meyakinkan. Seperti tempat pulang yang tidak pernah ia sadari ia butuhkan. Malamnya, Angel kembali membuka buku hitam kecilnya. Di halaman berikutnya, ia menulis, "Hari ini, aku percaya sedikit lebih banyak. Terima kasih untuk seseorang yang mengetuk pelan tanpa memaksa pintunya terbuka." Dan untuk pertama kalinya setelah begitu lama, Angel merasa tidak lagi berperang sendirian. Ada hal-hal yang tidak hilang, walau waktu terus berjalan. Bukan karena kita tidak ingin melepaskan, tapi karena kita tidak tahu bagaimana caranya. Hari Jumat, Angel pulang kerja sedikit lebih awal. Di komuter lain, duduk dekat jendela, ia melihat refleksi dirinya yang tampak lebih tenang dari biasanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponselnya bergetar. Satu nama muncul. Nama yang sudah berbulan-bulan berusaha ia hapus dari ingatan. Adrian. Angel mendadak kaku. Satu pesan. Aku di Jakarta. Bisa ketemu bentar. Dadanya langsung terasa berat. Bukan karena masih cinta, tapi karena luka itu belum selesai bicara. Angel memejamkan mata. Menolak ingatan yang muncul. Tangis yang tidak pernah ia akui, pertengkaran yang tidak pernah ia menangkan, dan kepergian yang terlalu tiba-tiba. Malamnya, Angel duduk di tepi tempat tidur. Lampu kamar sengaja tidak ia nyalakan. Jakarta terdengar samar dari luar jendela. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini telepon. Angel menatap layar yang menyala. Terlalu lama, hingga sebuah notifikasi baru masuk dari chat lain. Raka. Angel sampai rumah. Istirahat ya, jangan dipikirin kerjaan dulu. Angel menelan napas yang tidak jadi ia hembuskan. Pesan sederhana itu, mengapa terasa lebih menenangkan daripada seseorang yang pernah ia perjuangkan habis-habisan? Ia membalas, "Udah, makasih ya." Raka tidak membalas panjang, tapi ia mengirim satu stiker lucu. Seolah berkata, "Aku di sini tanpa harus mengusikmu lebih jauh." Angel menggenggam ponsel itu seperti penggangan terakhir. Namun realita tetap menuntut. Ia kembali menatap pesan dari Adrian. Tiba-tiba, semua rasa takut yang ia kira sudah hilang, menyergap lagi. Takut kembali salah memilih. Takut hatinya kembali jatuh pada yang tidak bisa menangkap. Dan kalimat itu kembali berputar di kepalanya. Kalau aku berhenti, apakah masih ada yang bangga padaku? Angel menarik napas dalam-dalam. Besok, ia akan bertemu masa lalu yang ia coba kubur. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia ingin menutup pintu itu dengan tangannya sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya, Angel tidak ingin menjadi perempuan yang selalu kuat. Ia hanya ingin selesai. Angel memilih tempat yang tidak terlalu ramai. Sebuah kafe kecil di daerah Blok M, cukup terang untuk melihat jelas, cukup sunyi untuk akhirnya berbicara. Adrian datang dengan senyum yang dulu selalu membuat Angel merasa aman. Tapi hari ini, senyum itu terasa asing. "Kamu terlihat beda, lebih dewasa," kata Adrian, sambil mencoba mencairkan suasana. Angel hanya tersenyum tipis. Ada banyak hal yang ingin ia katakan,
Tapi yang keluar hanya, "Apa kabar?" Percakapan berlangsung canggung. Hingga Adrian akhirnya berkata jujur, "Aku nyesel pergi waktu itu. Aku kira kamu nggak butuh aku. Tapi ternyata aku yang nggak siap sama kamu." Angel menatap kopi yang sudah dingin. Dulu, kata-kata seperti itu bisa membuatnya runtuh. Membuatnya ingin memulai lagi dari awal. Tapi sekarang, Angel hanya merasa tenang. "Adrian," suaranya pelan tapi tegas. "Aku dulu selalu takut kamu pergi. Sampai aku lupa. Aku juga berhak dipilih." Adrian terdiam. Angel tersenyum. Kali ini tulus. "Aku nggak marah lagi. Tapi aku juga nggak ingin kembali. Kamu bagian dari masa lalu yang sudah selesai." Di momen itu, Angel tahu ia sudah pulih lebih jauh dari yang ia kira. Malam itu, Angel berjalan kaki pulang. Jakarta masih bising, orang-orang masih terburu-buru, sama seperti dulu. Tapi hatinya tidak lagi setakut itu. Sesampainya di depan rumah, ponselnya berbunyi. "Raka, sudah tidur belum? Aku lagi lewat daerah kamu. Mau kubawain roti kesukaanmu?" Angel tertawa kecil. "Datang aja, aku belum tidur." Tak lama, Raka muncul dengan plastik kecil di tangan. Dia tidak menanyakan apa-apa. Tidak memaksa cerita keluar dari bibir yang mungkin belum siap. Ia hanya duduk di samping Angel di teras, membiarkan keheningan berbicara lebih dulu. "Kamu kelihatan lebih ringan," kata Raka akhirnya. Angel menoleh. Mata mereka bertemu. "Iya," jawab Angel pelan. "Rasanya seperti aku akhirnya pulang ke diriku sendiri." Raka tersenyum. Hangat, tidak berlebihan. "Aku senang kamu kembali." Angel menunduk, menahan senyum yang tak bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sedang berusaha kuat. Ia hanya sedang jadi dirinya sendiri. Dan itu cukup. Kadang, kehidupan tidak menghadiah kita kemenangan, tidak memberikan akhir yang megah, tidak mengembalikan yang hilang. Tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berarti dari itu. Keberanian untuk tidak lagi mengejar yang bukan untuk kita. Angel menutup hari itu dengan satu keyakinan. Sembuh bukan ketika kita tidak lagi mengingat rasa sakitnya, tapi ketika rasa sakit itu tidak lagi menentukan langkah kita selanjutnya. Dan dalam perjalanan pulang ke dirinya sendiri, Angel menemukan seseorang yang tidak datang untuk memperbaiki, melainkan menemani. Jika kamu sedang mencoba sembuh, ingatlah, kamu tidak harus menang untuk akhirnya merasa pantas. Kadang, yang kamu butuhkan hanya berhenti bertahan di tempat yang salah dan mulai memilih diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Kalau kamu sedang berjuang untuk tetap kuat, ambil nafas pelan. Istirahat sebentar, kamu sudah melakukan yang terbaik lebih dari yang kamu sadari. Jangan lupa, kita semua sedang belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang kita mengerti. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Masih di sini, bersama Ivani Story, di mana setiap kisah mengingatkan kita bahwa rapuh itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kita masih bertahan. Assalamualaikum dan semoga hatimu selalu diberi kekuatan untuk pulih pelan-pelan tapi pasti.